orang melahirkan itu proses perjuangan ya artinya. Jadi kalau saya ini terutama di ruang bersalin ya, ada ibu melahirkan itu saya wajib untuk ini seorang suami harus menunggui, karena dalam proses persalinan itu ada yang namanya kencang-kencang his itu ya. His itu kalau orang tidak ini ya, tidak artinya tidak tahan terhadap rasa sakit itu, walah ekspresi orang melahirkan itu walah bermacam-macam. Betul Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Oripod semua. Selamat datang kembali di obrolan ringan podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Kembali lagi bersama saya Bias Rahmatika Aula selaku host pada kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk sahabat Oripod semua dimanapun Anda berada untuk bisa follow semua akun sosial media Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, baik Instagram maupun YouTube Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik nih, tentang profesi yang sangat penting dalam dunia kesehatan, yaitu bidan. Bersama kita Ibu Ani Purwati, Sarjana Sains Terapan Kebidanan, bidan yang telah berpengalaman selama 20 tahun menuju 25 tahun ini ya Bu ya. Selamat datang Ibu, apa kabar? Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya Bu ya, luar biasa siang-siang seperti ini. Oke. Teman-teman, untuk mengawali pertanyaan ini Bu, bisakah Ibu ceritakan bagaimana perjalanan Ibu sampai menjadi bidan saat ini? Oke. Dulu masuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu ini tahun 2000. Iya, tahun 2000 bulan Maret. Iya. Waktu itu tidak bidan. Dulu saya SPK. SPK itu sekolah perawat kesehatan. Jadi kalau sekarang kan sudah nggak ada ya SPK ya, SPK sudah nggak ada. SPK lulusan Celakat Malang. Jadi dulunya masuk ke rumah sakit ini perawat, belum bidan. Ya. Jadi tahun 2006 itu baru memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Ya, pengennya harusnya kalau dari perawat kan terus ke perawat gitu ya. Nah, itu karena saya melihat di PKU dulu itu bidan itu keluar masuk gitu ya. Terus ya akhirnya saya memutuskan untuk sekolah bidan. Waktu itu jalur khusus tahun 2006 itu ikut WHN, kampus WHN. Saya ajak teman-teman yang dulu lulusan SPK, ada 4 waktu itu. Yang seangkatan? Iya, seangkatan itu ada 4. Jadi saya ajak untuk sekolah bidan. Jadi ya itu tahun 2006, terus lulus tahun 2009. Jadi mulai dari tahun 2009 itu kalau nggak salah bulan September baru masuk ke ruang bersalin. Jadi status bidan waktu itu. Berarti awalnya perawat dulu nih Bu? Iya, bidan. Karena saya mikirnya dulu di sini di PKU itu baik perawat maupun bidan itu mungkin kalau dulu itu PNS itu kan sangat diidolakan ya. Jadi kayak di PKU itu kayak batu loncatan aja. Batu loncatan. Jadi bidan itu baru masuk 3 bulan terus keluar ikut PNS. Terus ada yang 1 tahun, pol mentok itu 1 tahun sudah ganti, sudah keluar. Jadi ya itu saya memutuskan untuk di bidan. Dari sejak datang ke PKU ini, yang awal di PKU itu kan saya juga nggak pernah ikut namanya PNS. Bagi saya kalau kerja dimanapun aja ya sama aja sih. Gitu. Iya. Selanjutnya nih Bu, tantangan terbesar yang Ibu hadapi di awal karirnya Ibu itu seperti apa? Kalau tantangan ya tantangannya itu karena memang
dari bidan ke perawat otomatis kan apa ya, memang kan perlu skillnya memang berbeda ya, berbeda. Kalau bidan itu punya istilahnya apa ya, keputusan sendiri, artinya bisa memutuskan sendiri. Oh ini misalkan ada kasus seperti ini, aku harus bisa seperti ini, bisa memutuskan seperti ini sehingga apa itu dalam pengelolaan terhadap pasien itu bisa tepat kayak lebih gitu. terperinci lagi gitu ya. Lebih tantangannya jauh lebih besar. Kalau bidan itu. Jadi pertama kali ya kalau pas waktu di sini itu perawat sama bidan tuh kadang kebolak-balik. Iya. Waktu dulu ya. Kebolak-balik artinya pas sebelum jadi bidan dulu kita kan sudah terlatih ya, artinya bidan sama perawat itu jaganya bareng. Jadi kalau perawat di IGD ya, misalnya perawat di IGD kan bidannya ada di ruang persalinan. Nah, karena masih kecil ya, kadang kita waktu nolong di IGD ternyata yang di kebidanan itu ini mau lahiran apa. Kadang jadi perawat bisa nolong nolong persalinan, bidannya yang di IGD. Jadi kebolak-balik. Tapi dulu karena memang masih karyawannya masih terbatas ya, sedikit ya. Jadi ya semua bisa dilakukan gitu. Jadi sebelum masuk ke bidan ya sudah ada, artinya kalau misalkan dalam pertolongan persalinan sih artinya sudah nggak canggung lagi kayak gitu. Ibu Ani ini, bagaimana sih Bu rasanya membantu proses persalinan pertama kali? Menolong persalinan pertama kali itu sangat luar biasa ya. Artinya begitu saat bisa menolong persalinan dari mulai pembukaan 1 sampai bayi lahir itu kan harus buka 10 ya. Jadi saat bayi itu artinya sudah di jalan lahir kayak gitu ya, melihat itu betapa ya Allah luar biasanya anugerah Allah yang diberikan ya. Jalan seperti itu bisa dilewati, kepala bayi, badan bayi kayak gitu, terus bisa lahir normal sehat. Wah, itu luar biasa, betapa artinya apa ya, merinding lah kayak kalau melihat kayak gitu. Waduh ya Allah, memang kuasa Allah itu sangat luar biasa ya Bu ya. Sangat tidak bisa sampai diungkapkan dengan kata-kata itu. Apalagi kalau begitu sudah lahir sehat ya kan, normal, sempurna, artinya kan dari fisik bayi sehat, ibu sehat. Wah, itu sangat luar biasa, senang, bangga gitu. Waktu itu. Bu Ani, apa aja sih tugas seorang bidan selain membantu proses persalinan? Selain proses persalinan ya banyak ya Mbak ya. Karena namanya bidan ya, selain menolong persalinan, bagaimana kita bisa memberikan artinya kalau sebelum hamil kita bisa memberikan arahan bagaimana bisa melahirkan nanti dengan selamat, artinya kan seperti itu. Selain itu kan juga banyak kita memberikan motivasi setelah melahirkan, ibu harus bagaimana KB-nya, bagaimana hubungan dengan keluarga gitu. Ya, jadi sangat multi-talent ya, selain membantu proses persalinan itu. Iya. Bu Ani, ini kan antara pekerjaan sama kehidupan pribadi itu kan simpang siur ya Bu ya. Mengingat jam kerjanya bidan kan shift-shiftan, itu gimana Bu untuk mengaturnya? Kalau di sini shift-shiftannya ada 3 ya, pagi, siang sampai malam, ada yang malam. Kalau dulu sebenarnya kalau saya itu senang shift Pak. Oh, jelas senang jaga shift ya. Kalau sekarang kan jadi kepala ruang itu maksudnya kan pagi aja. Kalau pagi aja itu waktunya kan pulangnya adanya jam 2, itu kadang kan pulangnya sampai jam 4, jam 5 itu. Nggak pasti jam 2 kan. Iya, karena selain pas di jam-jam pulang ya ternyata ada krodit, pasiennya harus ini kan yang jaga misalnya berdua atau bertiga itu dilalah ada yang kewalahan, akhirnya kan
pulangnya molor. Kalau shift itu ini liburnya juga banyak ya. Saya sebenarnya senangnya sih Mbak, iya, daripada pagi. Tapi kan memang tanggung jawabnya sekarang kan berbeda. Saya membawai ini teman-teman yang ada di ruang bersalin ya, khususnya di ruang bersalin, sehingga ya itu tadi ada tanggung jawab yang harus saya lakukan untuk supaya pelayanan di rumah sakit khususnya di ruang bersalin itu bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa ya Bu ya. Apa yang biasanya paling ditakuti atau dikhawatirkan Bu Ani nih oleh ibu hamil ini, bagaimana menenangkannya supaya tidak saat ibu hamil khawatir gitu? Iya. Ini kebanyakan ya ibu hamil sekarang nih ya, mungkin karena sering lihat HP ya, Google TikTok kayak gitu loh, sehingga pemikiran dari banyaknya ibu hamil itu campur aduk. Artinya karena mereka itu tidak bisa menahan. Artinya gini, ada informasi seperti ini diterima, informasi seperti ini diterima, tapi banyak informasi-informasi yang membuat mereka jadi overthinking ya. Misalkan, oh ini menyebabkan nanti bayinya kelainan, minum ini dan ini bla 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 seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu kan hanya artinya pemitos-mitos kayak gitu ya. Sehingga mereka itu menjadi overthinking. Lah kita sebagai bidan ya tetap harus menjelaskan. Artinya hal-hal semacam itu tidak perlu artinya terlalu terlalu dipahami, maksudnya terlalu diyakini sebagai hal yang benar kayak gitu. Iya, hoax ya gitu. Akhirnya apa? Kejadian, misalkan bayinya ini dilalah pas lahir ada kelainan betul kayak gitu. Ada juga kasus-kasus seperti itu ya. Akhirnya ya karena overthinking yang ini yang berlebihan. Jadi ya kita sebagai bidan ya tidak henti-hentinya, artinya ya tetap memberikan edukasi untuk tidak terlalu membuka hal-hal apalagi yang negatif. Terutama banyak itu kalau yang negatif aja yang dibaca. Coba baca yang positif-positif gitu. Nanti kan mesti hasilnya kan positif. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Bu Ani, ada pengalaman apa sih yang paling berkesan atau momen lucu yang tidak terduga selama Ibu menjadi bidan? Kalau lucunya sih ya enggak sih Mbak ya. Kalau orang melahirkan itu kan hambane deg-degan terus ya Mbak ya. Deg-degan karena itu pertaruhan seorang ibu untuk melahirkan. Saya melihatnya itu bahwa tidak orang melahirkan itu proses perjuangan ya artinya. Jadi kalau ini terutama di ruang bersalin ya, ada ibu melahirkan itu saya wajib untuk seorang suami harus menunggui, karena dalam proses persalinan itu ada yang namanya kencang-kencang his itu ya. His itu kalau orang tidak tidak tahan terhadap rasa sakit itu, ekspresi orang melahirkan itu bermacam-macam. Betul Mbak? Ekspresi, tingkah laku, pokoknya di situ campur baur ya, pola. Nah, itu. Jadi ada yang teriak-teriak, ada yang kayak konser itu. Konser jamba. Iya. Pokoknya kalau melihat orang yang mau melahirkan itu sesuatu yang sangat luar biasa dan itu taruhannya nyawa. Kalau kita nggak benar-benar mengerti, artinya tidak benar-benar memahami kondisi pasien. Kadang-kadang pasien itu kan pengen diperhatikan ya, begitu sakit, ini sakit, perutnya sakit gitu ya. Kalau kita tidak memahami ya Mbak, itu mesti kebawa emosinya. Jadi kalau bidan itu harus punya sabar tingkat di mana?
tak bertingkat dewa. Jadi bagaimana orang itu bisa tenang, orang melahirkan itu bisa tenang, bisa rileks, bisa melahirkan dengan artinya bisa lahir dengan normal. Harapannya seperti itu. Kalau sebagai bidan itu harapannya orang yang mau lahiran itu bisa normal, bukan sesar. Karena orang sekarang itu tiap datang ya ke rumah sakit ini. Kalau datang ke rumah sakit mau lahiran normal, diinduksi misalkan gitu. Diinduksi sakit bu, kayak gitu, sakit. Gitu. Saya mau sesar saja, mesti kayak gitu. Lah kita harus benar-benar memberikan pengertian, harus bisa ekstra, artinya bisa memahamkan pasien bahwa kondisi normal itu lebih enak gitu daripada dilakukannya sesar. Karena sesar itu tindakan yang paling terakhir. Gitu, Mbak. Apakah menerapkan proses tiup-tiup seperti yang ada di TikTok kayak gitu? Enggak ya Bu? Iya. Itu apa ya, Mbak ya? Sebenarnya teorinya nggak ada ya, Mbak ya, tiup-tiup kayak apa gitu. Apa ada cara literatur juga nggak ada ya tiup-tiup. Ya kalau kita memberikan ini misalkan ada rasa nyeri kayak gitu, memang kita prosesnya itu harus pasrah. Artinya pasrah gini, begitu ada kencang itu harus jangan dipusatkan di rasa sakit itu, nafas panjang kayak gitu, sedot lewat hidung keluar lewat mulut dengan membaca istighfar kayak gitu, itu justru lebih enak, lebih menenangkan kalau saya kayak gitu. Sesuai dengan teori saja. Iya, ya, Bu, memang ya? sesuai teori aja kayak gitu. Kalau teori itu sudah pas menurut saya. Enggak ada literaturnya. Dan kuncinya itu Mbak harus banyak istighfar Iya, ya saya betul. dulu. Gitu. Oke. Banyak istighfar. Ibu Hani, ada tips dan saran nggak buat pendengar nih yang ingin menjadi bidan? Sarannya. Tips dan sarannya Tipsnya ya. bagi pendengar yang ingin menjadi bidan gitu. Gitu. Kalau mau jadi bidan harus paham betul dulu. Artinya mental harus benar-benar itu lahir dari hati. Kalau misalkan cita-cita saya mau jadi seorang bidan, itu harus benar-benar dari hati, bukan paksaan dari orang tua atau orang lain. Karena apa, kalau lahir dari kemauan sendiri, dari hatinya sendiri, insya Allah setelah bekerja itu akan tampak, oh ini loh bidan yang atas kemauannya sendiri. Oh ini loh bidan yang atas paksaan dari orang tua. Itu misalkan kalau kita melakukan istilahnya cerita-cerita ini, oh ini akan tampak kayak gitu. Jadi bidan itu profesi yang mulia, sangat mulia. Karena apa ya? Bidan itu kan sebagai perantara untuk seorang ibu yang melahirkan dengan menumbuhkan, artinya apa, untuk generasi baru ya, generasi yang akan datang dengan yang generasi yang berkualitas, artinya gitu. Jadi profesi bidan itu profesi yang sangat mulia, maka bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, artinya tanggung jawab lahir dari hati kayak gitu, melayani artinya muncul dari hati, nanti insya Allah nanti bahagia itu akan hadir sendiri, bahagia yang hakiki Mbak, artinya bahagia yang hakiki itu tidak sekedar bahagia karena materi. Nek saya melihat itu ya, tidak sekedar, kalau misalkan saya nih contohnya nih, bekerja di sini sudah 24 tahun. Kalau dinilai dari materi ya, misalkan materi yang didapat itu ya artinya ya apa ya, kurang apa ya Pak, kurang apa ya, tidak sesuai lah, kurang sesuai. Tapi kalau kita memikirkan bahwa bidan itu adalah bidan itu sesuatu yang mulia, artinya tidak sekedar hanya kita mencari materi saja, tapi kalau kita benar-benar ini akan rasa mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, lahir dari hati kayak gitu, itu bahagianya itu
materi aja lewat gitu. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri yang lahir dari ini loh. Ya Allah, ternyata saya bisa menjadi seorang bidan yang benar-benar memang dibutuhkan gitu loh. Gitu. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik atau yang pengen jadi bidan itu harus lahir dari hatinya dulu. Jangan paksakan. Kalau misalkan, karena apa? Bidan itu profesi yang mulia. Kalau dipaksakan itu nanti hasilnya tidak baik. Dan nanti kalau melayani pun juga nggak baik. Akan gitu. berpengaruh. Iya. Jadi lahirlah dari hati. Lahir dari hati itu. Oke, Bu Ani, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Misalkan orang-orang ingin menemui Bu Ani, menemuinya di mana? Oh iya. Saat ini saya sekarang ada di ruangan lantai 3. Ini cerita dulu ya Pak ya. Oke, siap. Kalau dulu ruang bersalin kita itu ada di lantai bawah pojok yang dulu tempat PPI itu. Jadi di situ. Terus tahun 2014 pindah ke lantai 2 ya, Oktober waktu itu. Saya inget tuh. karena apa? Mengalami prosesnya itu dari proses ke proses itu sama dari 2014. Setelah itu pindah ke lantai 3 bangunan baru ini Mbak ya, bangunan baru lantai 3 tahun 2023, berarti ya 2023 September akhir, berarti Oktober awal. Iya, baru 1 tahun ini. Ulang tahun Gedung baru. Hilang. Iya, sekarang gedungnya sudah bagus. Kalau mau menemui bisa di lantai 3 ruangan bersalin. Jadi lantai 3 itu Objin Center. Objin Center khusus. Jadi di situ khusus untuk ibu melahirkan. Setelah melahirkan bisa dipindah ke ruang Rufaidah. Di situ di ruang Rufaidah itu untuk ibu-ibu yang sudah habis melahirkan toh. Itu ada kelas 1, 2, 3 VIP, ruangannya itu luas banget, enak, nyaman. Monggo ibu-ibu kalau misalkan Sudah ber-AC semua ya Bu ya? ber-AC enak pokoknya, nyaman. Pokoknya dijamin nyaman, enak pol. Pelayanannya Bu Ani gimana nih pelayanannya di ruang bersalin? Insya Allah kami menerima dengan terbuka, melayani dengan hati, selalu tersenyum. Harapannya karena memang ibu keluar dari ruang bersalin itu keluar dengan bahagia dan tersenyum, gitu. Luas. Fasilitasnya ada apa aja sih Bu, kamar-kamarnya itu? Iya. Maupun kelas 1, 2 Iya. VIP itu. Kalau kelas 1 mulai dari kelas 3 ya. Kelas 3 itu ada 3 bed ya, ber-AC semua, ber-AC. Kamar mandi ada di dalam semua full AC ya, AC. Kalau kelas 2 berdua fasilitasnya ada TV. Kalau di kelas 1 ada kulkas. Habis kelas 1 langsung VIP ya. VIP ya sendirian gitu. Ada sofa, ada kulkas, AC, kipas, TV juga. Kamar mandi di dalam semua. Nyaman pokoknya Mbak. VIP-nya itu ada berapa kamar sih Bu? Kalau VIP-nya itu ada 2. Iya. Ini ada 2. Oke Bu Ani, pertanyaan terakhir nih. Ada saran apa sih untuk ibu yang akan melahirkan ini? Saran untuk ibu melahirkan ya. Jadi untuk ibu-ibu yang mau melahirkan, kita pahamkan dulu bahwa mau melahirkan itu adalah sosok mau menjadi seorang ibu. Jadi untuk menjadi seorang ibu harus kuat. Ibu jadilah ibu yang tangguh, ibu yang tanpa mengenal artinya lelah ya. Jadi tetap semangat melahirkan secara normal. Lakukan
jalani saja. Memang yang menjadi istilahnya proses itu, proses melahirkan ataupun proses menjadi seorang itu dijalani. Kalau benar-benar ikhlas ya artinya pasrah. Oh nanti kalau saya melahirkan ini manut, artinya kan manut, terus legowo kayak gitu, insya Allah proses persalinannya itu akan lancar kayak gitu, lancar, bayi sehat, ibu sehat, pulang dengan senyum bahagia itu tujuannya. Kalau di VK itu punya ini Mbak, sebenarnya kalau di ini nggak ada nih, motonya VK itu senyummu bahagiaku. Itu luar biasa ya. Jadi intinya ibu yang akan melahirkan harus ikhlas, kuat, tangguh. Iya, mau jadi seorang ibu kan itu kan yang diharapkan ya menjadi seorang ibu. Kalau ada yang menikah beberapa tahun, sudah bertahun-tahun belum punya anak, kayak gitu kan benar-benar diharapkan. Kalau sudah dikaruniai oleh Allah ya itu harus benar-benar bersyukur. Jadi apapun yang di proses salinan itu ya harus benar-benar ya wes aku harus tangguh, harus kuat, ini yang aku mau kan gitu. Ini yang aku mau kan gitu. Gitu Mbak. Oke teman-teman, terima kasih Bu Ani atas sharing pengalaman dan pengetahuannya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di penghujung obrolan kita hari ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pendengar semua. Saya Bias dan Ibu Ani pamit undur diri dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.